pengajian kita akan kita tafsir Ma'bal Saudi yang insya Allah akan disampaikan oleh Alina Andregrota, Profesor Dr. Haji Andi Syamsul Andi Kaligo, yang pada kesempatan minggu lalu telah dipaparkan surah Al-Infitar. Oleh karenanya, mari kita mempersilakan dan hormat Andregrota untuk melanjutkan kajian kita. Salam, tafadhol, mashkura ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi majlisina hadza waj'alhu muhatan bil khairati wal anwari wal barakat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amla qulubana bi anwari mahabbatika wa ma'rifatik wa asrarana bi anwari musyahadatik wa uqulana bi anwari tafakkuri wal fahmi anka wa nufusana bi anwari tazkiyah wa ajsadana bi anwaril istiqamati ala ta'ati wal himmah wa zawatana bi tahaqquqi bi nuril ubudiyah bi nurika wa karamika ya akramal akramin. Alhamdulillah, kita lanjutkan pengajian kita. Ya, sebenarnya masih ada tafsir kumpulan yang terakhir, tapi saya melihat mungkin kita cukupkan ya, karena itu sudah memadai apa yang telah kita baca dari terjemahannya. Saya lihat tidak ada merupakan tambahan yang terkait dengan tafsir ya, semua ikut terjemahan yang sudah kita baca. Sekarang ini sudah sampai kepada surah yang baru lagi, yaitu Suratul Mutaffifin. Ya, Suratul Mutaffifin ia surah riasan surah Al-Mutaffifin. Rialai polari kalima Al-Mutaffifin angkairi lalana ayat mamulangnya ya, wailun lil mutaffifin, itu ayat yang pertama, dan al mutaffifun itulah yang menjadi nama surah. Ia surah saya surah Makkiyah ya, sama dengan yang lalu, dia adalah surah yang turun ya, sebelum hijrah Rasulullah. Ripa turun ngirimun di surah Al-Ankabut ya, dari sudut silsilah keturunnya ayat itu ya, Al-Ankabut dulu, baru Suratul Mutaffifin. Ia surah tampui 36 ayat, jadi ada 36. Agak judul narengi grup takwe. Bismillahirrahmanirrahim. Papatika ritau maceko-cekoe riat timbangnya dan dia riang ngukur kenge ya, atimbangnya dan dia ngukur kenge ya. Jadi mutaffifun tahu maceko-ceko, artinya orang yang menipulah ya di dalam timbangan, begitu juga dalam ya
pengukuran. Angukuru ya akola makola bicara ogi ya akola. Mengukur ini kan bicara Indonesia. Angukuru kenge artinya bahasa Melayu yang dibugiskan. Ya. Timbang juga sebenarnya hampir sama. Ya, andrenya angukuru timbangnya dan dia akola sama kola. Ya, kita terus jadi di sini perkara yang dibincangkan adalah orang-orang yang tergolong al-mutaffifin. Ya, al-mutaffifin yaitu orang yang atau maceko-ceko. Mereka matimbangi ya rega mangukuru. Ya, makola itu artinya 1 liter 2 liter makola namanya. Wailun lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin azim. Yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Betuanna di yang pertama wailul lil mutaffifin. Abinasan. Ya. Abinasan napunai tahu maceko-ceko. Ya. Ingat tadi itu tuh maceko-ceko ini banyak agak umum. Artinya maceko-ceko dari sudut muamalah. Riak balukanna. Jadi kalau dia menimbang ataupun dia mengukur, dia itu tidak amanah. Itu yang dimaksud al-mutaffifin. Wailun ya nabetuangan reguruta abinasang. Abinasang. Biasa juga kita jumpai neraka wail. Jadi nama neraka. Wailul lil mutaffifin. Wailul likulli humazah. Jadi wail itu banyak ditemukan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi terkadang diterjemahkan kebinasaan, kecelakaan, ataupun neraka wail. Artinya merupakan satu peringatan yang keras lah, supaya sifat tatfif ini maceko-ceko mesti dijauhi. Ini terutama dari sudut muamalah, sifat balu pengelingnya. Kalau kita menjual ataupun membeli. Kemudian yang kedua, ia naritu tahu ia nareko tarimai anu ritimbang oleh ritawe nailawi ripasuku. Artinya kalau dia membeli, dia berusaha bagaimana mendapatkan kiloan, timbangan ataupun ukuran yang sesuai, yang pasti. Tanadigaga ciko-cikong, reko mangeli. Ya tosi na reko alena. Mola kengi menan rotawe, kati mola. Mola kengi menan rotawe. Timbangan ngi menan rotawe, napa kurangi. Tapi kalau dia yang menjual,
Dia yang memberi kepada orang, ya selalu dikurangi. Artinya tidak jujur. Ya, mungkin kasarnya menipu. Ya, menipu. Jadi apa namanya? Itu merupakan ta'rif al-mutaffif itu. Kalau dia yang membeli, ya, dia mau yang sempurna. Tapi kalau dia yang menjual, ya, selalu dikurangi. Macam kita beli gula, ya sempurna sekian kilo. Tapi kalau dia jual, nah dia sudah kurangi. Akhirnya menjadi bertambah. Nah, itu namanya penipuan. Ceko-cekoan, ya, dalam bahasa Bugis. Nah, itu definisi daripada al-mutaffifun, al-mutaffifat. Ya, mutaffifun itu masuk juga mutaffifat, perempuan. Ya, apalagi sekarang ini banyak ya perempuan yang menjual, jadi harus berhati-hati. Ini masuk di dalam Al-Quranul Karim, ya, penegasan Allah, peringatan Allah, awas. Dan ini bukan hanya berlaku di zaman Rasulullah, tapi juga sampai ke hari ini. Penipuan-penipuan yang wujud antara pembeli dengan penjual itu sangat ya, berbagai-bagai ya, cara. Ya, berbagai-bagai cara. Saya kira tidak perlu saya beri contoh ya. Kita sudah mengerti, mungkin lebih maklum dari saya sendiri. Ya, artinya kita merasa bahwa apa yang dinasihatkan dalam Al-Quran ini sungguh ya sangat ya mengena ya dengan ya kondisi umat manusia dari dulu hinggalah sekarang ini. Ya, jadi itulah sedikit apa yang dimaksud al-mutaffifun. Ya. Dek gahah nais sengimenan ro tau mapakuero atau makiko-kikoe rimaja punna menan ro ripatoko ngimati karena akan dikembalikan dan akan dipertanyakan. Dia mesti pertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Jadi seakan-akan satu pertanyaan apa namanya pertanyaan ingkari ya. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun. Dek gahanai sengimanan roh. Ya, tau mutafifinge, tau maceko-cekoe, maka ada matu tuh. Ya, kamu mesti bertanggung jawab. Ya, cukup keras ya. Ya, perhatian ayat-ayat ini tentang penipuan yang berlaku antara pekerjaan jual beli ini. Riset dia as-somaraja sukarana. Ya, artinya satu hari yang sangat yang sangat sukar dihadapi oleh umat manusia, terutama di padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar itu ya jelas ya, terjadi banyak permasalahan. Saya kira tidak perlu saya sebutkan juga di sini. Ya sering kita dengarkan. Nah, jadi seakan-akan ayat yang keempat dan kelima ini bersambung. Adakah mereka tidak percaya bahwa mereka akan dibangkitkan kepada suatu hari yang sangat ya, menyukarkan kehidupannya? Mereka akan bertanggung jawab atas segala yang pernah dilakukan,
ketika dia menjual utamanya. Riaso pada makata tongenna tahu mangolo ripuanna ya sininna alange ada titik di sini. Ya, yaitu manusia dibangkitkan menghadap kepada Tuhannya ya untuk mendapatkan ya keadilan yang sempurna. Ya, pada waktu inilah atau kita sebut dalam ilmu tauhid yaitu pada hari yang disebut dengan padang mahsyar. Ya, adakah mereka tidak percaya sehingga mereka berani ya, maceko-ceko, berani melakukan penipuan dan sebagainya? Nah, inilah isi daripada 6 ayat ini. Kita lihat agak tafsirena. Tafsirena rilalenna capakna surah Mariolo ya surah Mariolo purai narampe ponga Allah Ta'ala nagau malepang adorakannya ri ponga Allah Ta'ala. Nah, rilalenna iya surah napa mulai rampe sedia rupa adorakan. Ya, jadi di dalam ayat ini, surah ini mulai disebutkan satu kedurhakaan yang muncul yang terkait dengan muamalah sesama manusia. Dia nari itu ceko-cekoe, yaitu penipuan, nareko tomat timbang, iar kata mengukuru. Ya, apabila dia menimbang ataupun mengukur, ya makola, kalau dia makola, itu bahasa Bugis. Makola itu artinya literan. Ya. Nah, kalau mengukur ini ya umum. Ya. Nah, tapi timbangnya inilah 1 kilo, 2 kilo, ada timbangan. Marisa kemana ini? Ini sudah maklum ya. Nah, jadi ayat yang pertama abinasang anrange pacalam masro matire sokiama napunai tau maciko-cikoe tareko matimbangi yarega mangukuru. Nah, itu sama dengan terjemahannya tadi. Wailun lil mutaffifin. Artinya sangat celaka, binasa, ya. Neraka wail bagi orang-orang yang menipu dalam timbangan ataupun dalam ukuran. Ya, di sini tentunya yang dimaksud ini dalam muamalah, ya, ketika menjual, ketika terjadi jual beli. Ia nari itu tahu ia nareko riuk kuru kangi ritawe tare kari timbangan ngiri tawe nailawi ripasuku. Artinya kalau dia yang membeli dia minta disempurnakan. Ia tahu si nareko alena mangukuru kangi tawe iare timbangan ngi mendandro nakurangi ya ukuranna iare timbanganna. Tapi kalau dia yang menjual, dia yang menimbang dan sebagainya, maka dia berlaku curang. Ini sebenarnya merupakan definisi daripada orang yang mutaffif. Ya. Maka daya andai guru dapat tafsirewe iya ayat jadi menurut ulama tafsir ayat ini turungi ripas salenna sedie orwane ya. Jadi ini asbabun nuzul bahwa ayat ini turun untuk menjelaskan seorang lelaki yang bernama Abu Juhaina. Ya, Abu Juhaina namanya.
punaiwi dua ola. Dia mempunyai dua ukuran. Ya, dua pakola. Dua ola sik di bato sik di baicu. Ya, jadi ukurannya itu ada yang besar dan kecil. Nareko mangeliwi ola na batoai na pakai. Jadi kalau dia pergi membeli barang, dia gunakan ukuran yang besar. Dia tidak mau gunakan ukuran orang yang memang sudah ada di situ. Ya, nareko mak balui ola na baicu na pakai. Ya, ini nampak sekali kan artinya ya, orang ini adalah tidak jujur ya di dalam bermuamalah. Pangkau ke mapakwero temakan acacana puang Allah Ta'ala. Ya, jadi penipuan terhadap ya sesama manusia ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urai napa binasa pawanna Nabi Syuaib. Ya, jadi mengikut riwayat umat Nabi Syuaib ini ya, diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, karena sifat seperti itu. Nasabak pada maciku-cikui menandroh rilana timbanganna nia kolana. Ya, jadi ini riwayat sejarah. Nah, kalau sebakturnya tadi Abu Juhainah namanya yang melakukan seperti itu. Dalam sejarah Nabi Syuaib, umat Nabi Syuaib itu disiksa oleh Allah dengan azab ya, pada waktu itu. Apa sebabnya? Karena mereka tidak jujur di dalam bermuamalah sesama manusia. Ya, terutama dari segi timbangan, ya, dari segi ukurannya. Dan dapat kengi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga memberikan ingatan kepada kita. Gauma pakwero. Kezaliman seperti itu. Seperti mana yang disebutkan di dalam hadis. Narampewe pangurutta al-hakim. Dan niya at-tabarani. Paupole di pangurutta Ibnu Abbas. Radhiyallahu anhuma. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis Rasulullah. Khamsun bi khamsin. Mana kata kaumun al-ahdah kaumunil ahdah illa sallatallahu alaihim aduwahum wa ma hakamu bi ghairi ma anzalallah illa fasha fihim al-fakru wa ma zaharat fihimul fahisha illa fasha fihimul mautu wala taffafu al-kaila. Bukan zafahu ya. Taffafu al-kaila illa muni'u an-nabat. Wala mana'u zakata illa hubisa anhum al-matar. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, melalui sahabatnya Ibnu Abbas. Ya, apa ya maksud daripada hadis ini? 5 pangkaukeun nawal pengala ta'ala nasabak 5 rupa tu pamala. Jadi ada 5 perbuatan manusia langsung diberikan juga ya, sebagai balasan ketika itu, bukan disimpan sampai hari kemudian, tidak. Nah, itu dalam hadis ini. Yang pertama, dek nalutai sedie wawang ase jancinganna
sangadina ripakasau mui ripongalla ta'ala balinna mas rimanran. Ya. Artinya kalau orang suka tidak memenuhi janjinya, maka dia akan dikuasakan atau dikalahkan oleh musuh-musuh mereka. Ya, itu yang pertama. Ya, yang pertama, ma naqadha qaumunil ahda illa sallatallahu alaihim aduwahum. Jadi kalau ada ini bisa menjadi ukuran kepada kita. Kalau ada peperangan antara umat Islam yang bukan umat Islam, ya maknanya kalau umat Islam itu suka menyalahi janji, ya, maka dia akan dikuasai oleh musuh mereka, ya, lawan mereka. Nah, itu yang pertama. Jadi kita harus perhatikan ya hadis ini. Wa ma hakamu bi ghairi ma anzalallah illa fasha fihim al-faqr. Ya, kalau kita menghukumkan selain apa yang diturunkan oleh Allah, maka tunggulah kepakiran akan merajalela. Itu maksudnya. Kalau kepakiran merajalela, maka tanya dulu, ya apa yang kita jadikan sebagai panduan, ya di dalam mencari keadilan dalam masyarakat. Wa ma zaharat fihimul fahisha illa fasha fihimul mautu. Ya. Jadi kalau al-fahisha ini sudah merajalela, maka tunggulah kebinasaan. Ya. Kalau di sini terjemah berkata de nalebang rimanan ro apanga diange, artinya zina, fahisha. Kalau zina itu sudah merajalela, maka tunggulah ya balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya asana reduta dena lebang rimanan roa pangadiange sangadina nalebam mutoi pung napalebam mutoi pung Allah Ta'ala rimanan roa matianange. Karena banyak orang yang terkena penyakit, sakit, mati. Jadi kematian bermaharajalela. Ya. Kemudian enrenge dek nakurangi ya olae. Nah, inilah yang menjadi syahid dalam ayat ini, dalam hadis ini. Ini syahidnya, ini contohnya yang diberikan. Enrenge dek nakurangi olae yarega timbangange singa sangadina rifab binasa mui ya tanah namanan. Ya, jadi kalau pertanian kita tidak tidak jadi, ya mungkin disebabkan karena masyarakat banyak penipuan antara mereka. Itu akola ede nama kesing, ya angukuru ede nama kesing, ya siapa sebenarnya si ceko-ceko atau ya maka tunggulah tanaman-tanaman para petani itu tidak akan subur, tidak akan menghasilkan.
nania dek natahangi seke na waramparanna na dek na pesui sangadinna ritahanga mutoi menan robusie. Jadi ini hadis Rasulullah juga mengatakan kalau banyak orang yang tidak mengeluarkan zakat, maka tunggulah kemarau. Ya, ditahan ibusir kung Allah Ta'ala. Ya, nasaba makuti tawe makamaja seke. Dia na pesu seke na waramparanna. Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan siksa hidup, yaitu mencaji aga senaro tika, ya, tidak ada hujan. Dek gaharo naisem madecengi enrenge natentuangi wi tau mapakwero prima jepuna menanro de tenri pasilolongenna mati ceko-ceko mapakwero rilalenna aso aparesangi. Ya, jadi makutane Allah Ta'ala. Jadi dia sudah keluar daripada hadis tadi ini. Riaso pada makata tongenna tahuwe mangolo ripuanna sininna alangi. Jadi inilah sedikit peringatan kepada umat Islam lah ya, bahwa kita jangan sekali-kali melaksanakan sifat tatfif atau jangan tergolong menjadi al-mutaffifin. Wailun lil mutaffifin. Nauzubillah. Kita teruskan, ini lain lagi. Asajuranna tau maceko-cekoe mati riaso kiama. Asajuran, saju, artinya celaka. Celaka orang yang suka menipu di dunia ini. Dan apa yang menjadi kecelakaan nanti di hari kemudian, inilah yang disebutkan dalam ayat ini. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun markum wailu yawma idin lil mukadzibin alladzina yukazzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Nah, inilah ya orang-orang yang tomaciko-cikoe yang tadi disebutkan betuanna ajak lalu mumaciko-ciko. Ya. Kalla itu seakan-akan masih ada kaitan dengan yang sebelumnya. Kalla jajak lalu pada mumaciko-ciko. Pajapu kita amalakna tau maciko-cikoe al-fujar ya. Ya, jadi al-fujar betuangan di urutan tau maciko-ciko. Dia kaitkan dengan ayat sebelumnya. Ya. Pajapu kita amalakna tau maciko-cikoe engkairi sijin. Ya, sijin, agak ya sijin. Nah, kita lihat ni gana maka paisengi ko agar yasen sijin onronna kita amalan atau maciko-cikoe. Ya dari itu kita puraoki ero sijin asa kita. Ya, kita puraoki abinasang riasero na punay sinin na tau mapabelewe. Ya.
Wailu yawma idzil lil mukazzibin. Jadi sangat binasalah pada hari itu orang-orang yang mendustakan apa yang diberitakan oleh Allah ini. Ia dari itu pak belengi asopa malaeh. Artinya dia tidak percaya kepada hari pembalasan. Nah de gaga pak beler itu sangadin nami tungke tau taliwa pangkau kenge nama dosa. Ya, taliwa pangkau kenge. Ya, dia sebutkan apa namanya di sini, mu'tadin asim. Ya, taliwa asim berdosa. Ya, jadi itu yang dimaksud kullu mu'tadin asim. Taliwa pangkau kena nama dosa. Nareko ribacangi itu ayat-ayat makkedai ayat-ayat keng. Ya, artinya reko baca-baca ayat-ayat keng pada di makukue baca-baca ayat-ayat ayat-ayat nafungan Allah Ta'ala aganasan ada toriolo ada toriolo asatirul awwalin. Ya, setannya nasanganu tongang itu. Ya, dapat beli aku orangnya. Ya, ini merupakan peringatan kepada umat Islam. Nah, tafsirena. Karena ayat marimun madioloe purani napan nasa puangala tari majapuna tau maciko-cikoe rilalena atimbange anrangia ango kurukenge. Tau de mata periwi aso aparesange mati reso kiamat. Nah, artinya dia tidak percaya ada hari pembalasan. Ya. Dari dalam ayat mangolo ripapahang ini rimaja pun napang kau keng maja napa pulewe rioki manang rilalena si diebo riasenge si jin. Ya, jadi ini diingatkan ya kepada umat bahwa apa yang kita lakukan ya kejahatan itu akan disimpan dalam si jin. Ya, yaitu merupakan kitab induk, kitab besar. Ya, kita amalah. Naparakai madecing malaikae nama lempu manenge naripake guna mati riaso apa silolongannya. Nah, jadi nanti pada hari kiamat maka kita akan lihat, kita akan dibukakan si jin itu. Nauzubillah. Maingat kau menang. Ya, jadi marilah kita sadar ya. Na muajepuiwi rimajepun na ceko-ceko anrangnya atemu atau per itu atemu atau perinna ya atemu atau perinna malampe sana ya. Kamu tidak percaya Yesus pamalae sai pangkau kemaja. Nah, jadi kalau kita ini tidak percaya hari pembalasan itu termasuk gau atau sifat yang jahat. Namanya puro pangkau keng majakmu taroki manang rilalan nasi dia kita amala riasan ngisi jin. Ya, jadi ini masalah kejahatan yang kita lakukan. Itu tertulis dalam si jin. Naparakai madecengi malaika macara nama lempu.
Ya, jadi kita tidak ini semua sijin ya. Yero kita amala muria sengi sijin de mule misengi nareko tanya pongala ta'ala paisengiko. Ya. Jadi hanya Allah yang nanti akan menjelaskan tentang kitab sijin ini. Asaba yero sijin kita purawoki ritaru itandra, itu sebagai tanda. Naiset tahu mitaengiri majapuna ada pungenna okina pangkau keng majakna sininna tahuwe taliwo-liwo pangkau kenge. Ya, jadi si jin itu si jin itu adalah semacam kitab induk yang mencatat semua kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Ya, jadi kita ada si jin kalau kita melakukan ya kejahatan. Ya, itu sebabnya kita perlu bertaubat. Ya, kita perlu bertaubat. Kita perlu istighfar. Ya, supaya yang ada dalam si jin ini dihapus. Ya, atau ditandai bahwa ini sudah diampuni. Saju ina binasa riasero tau temata periengnya sopa malae gangkana taliwa batina pugau dosa. Ya. Tau ia temata periengnya angkana riasan esok aparesan ya yaumul hisab aso aparesan anrangnya aso pamala ya tempat akan diberikan pembalasan hari pembalasan nasabaki nade gaga irita pangilena ya tidak ada kesadarannya, tidak ada pilihannya kepada yang baik. Gangkana naturisi mani cinna inapsuna pugaui sininna nailorie. Jadi yang menjadi Tuhannya adalah hawa nafsunya. Nasaba iya ro tahu taliwa kedoe, orang yang sudah melampaui batas itu. Nataliwa waraninna pugau dosa. Dia terlalu berani melakukan dosa. Taude memat toh mihatu nama nata periwi angkana riasenge asopamala. Jadi kesimpulannya di sini ada urutan dalam menafsirkan ayat ini bahwa kalau ada orang yang melakukan dosa, tidak mungkin orang itu orang yang percaya kepada hari pembalasan. Selama orang itu sangat yakin dengan hari pembalasan, dia tidak akan melanggar aturan, perintah, dan aturan-aturan agama. Artinya dia mau dipugau dosa. Ya, dia nak mungkin pugau dosa nareko matepek tonga-tonga ngira sopa malai. Ya, sebab nesep pamala ya, menesah tadi sudah jelas ya kitab sijin itu. Gangkanna nareko ripakaingai nari pangajari. Jadi kalau mereka diberi ingatan, diberikan nasihat, nari bacang ayat-ayat napung Allah Ta'ala, kemudian dibacakan ayat Al-Quran, nasemi pau-pau akas nako ada tauriolo, pau-pau Ricardo, ya. Nasam mi pau Ricardo betul na degaga gunana ya ada tauriolo mi cerita degaga amukana ya, jadi tadi ini yang diceritakan adalah tentang tomaciko-cikue, artinya orang yang secara umum orang yang melaksanakan dosa dan semua catatannya
masuk di dalam kitab Sijin. Kita baca ini yang sedikit lagi. Addimunrinna akaperekanna menandro. Jadi maka nih kalau pakonero kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum aw rabbihim yawma idzin lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Betuanna. Tania ada tauriolo tuh. Tania ada tauriolo ya roh. Furai rampewe. Ya korange. Ya kepaha pankau kemaja namanan roh sampo yatina. Jadi sifat-sifatnya yang jahat itulah yang menutupi hatinya. Barrana ala qulubihim. Jadi dia ti macinonna. Sampo ya ti macinonna. Asal nanti ka macinong. Tapi kan dia melaksanakan dosa maka ran ala qulubihim. Mas sampo riatina. Ajak napakor kalla ajak. Majeppu menan ro rilalenna rekuero asoe rila agero rilawai poleri pamasena puanna. Auzubillah. Jadi mereka dihalang daripada rahmat Allah karena dosa yang dia lakukan. Ainapah majeppu menandro mutamai riranaka. Itulah. Nainapah ripuadang menandro makeda ia naik pada purai mupa bele menang. Jadi seakan-akan ini membicarakan tentang orang-orang yang terpengaruh melakukan kejahatan. Rialena ayak dioloe purani narampe ko ngala ta'ala adanna menanro kapiree rian lesana akorange ada taurio riasena rina senai tanya lesana. Jadi dia anggap bahwa Quran itu adalah asatirul awwalin. Karena ada toriolo, ada degaga bertuan lah, degaga angke lah. Karena ia apa nasa si puang ngeri majapuna adimunrina pangkau kemajae sampoi atina sampoi ati macinonna menandro nakada pungalata. Ikalla barana ala qulubihim. Artinya orang itu menjadi gelap hatinya karena dosa yang dia lakukan. Iaro arak Quraisy kapire. Nasengnya akorangnya ada tauriolo. Taroi maingat. Hendaklah mereka mengingat. Tidak sadar. Nasabak tania lalu akorangnya ada tauriolo. Bukan asatirul awwalin. Makulay na puada menandro ada mapakwero. Kenapa bisa dia lakukan? Dia nyatakan seperti itu, nauzubillah. Nasaba adimunrindana pangkau kemaja napakulewe menandro sampoi ati masinonna. Jadi sebenarnya mereka ini berani melakukan hal-hal yang begitu itu karena dosa yang dia lakukan itulah yang menutupi hatinya. Jadi dia tidak lagi bisa kembali kepada hal-hal yang baik. Gangkan nade naulle mainge pilih pangkau kepatujue iero atinna tau masakkae asam
asampuangan masakae asampuangan pada toha laona besi taisenge. Jadi kalau kita sudah melaksanakan hal-hal yang membawa kepada kedurhakaan itu, maka hati kita itu laksana besi yang sudah berkarat, yang sudah tidak bisa lagi dilicingkan. Taroi mainga menanro tau masakai. Ini selalu peringatannya diberikan kepada kita. Ya, hendaklah sadar, ya, majepu menanro rilawai pakitanna pada Tuhan atas sampuna hatinya menanro. Jadi penglihatannya juga, pikirannya juga, ya, karena hatinya sudah tertutup. Dan karena dia nakule maki dari puangnya, ya, dia tak bisa lagi melihat kebenaran. Maka dia andai guru Imam Tasyafi, andai guru Syafi'i, Imam Tasyafi, ia naik ayah majeloi lima jepunna tau matepe takwae nai te puanna menan romati resok kiamat. Ya, jadi ayat inilah innahum lamahjubun. Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, ya pasti akan melihat Tuhannya kelak di hari kemudian. Rimunri purana ripasaju menanro nasabak temakulena matanga ripuangna. Ripa utama nih menanro riranaka pinadingi pacalam masaro temak petue. Nauzubillah. Dia akan merasakan siksaan yang tidak terputus di dalam neraka. Napa riele kele ya. Napa riele kele artinya dimainin di apa namanya? Dicela menanro ripodangi makada ia naik pacalam mupe na dingi makukue pada purai mupa beli menang relino yang kamu dulu tidak pernah mempercayainya. Pina dingin ini jadi pakai surung dalam bahasa Bugis itu pakai surung, ya artinya rasakanlah, ya, kamu sendiri tidak pernah meyakini kebenarannya ketika kamu masih hidup. Ya. Pina dingin nih adi munrina apa belemu. Ya. Jadi itulah saya kira artinya sedikit ya penerangan dan nasihat. Dua hal ya, yang dimulai dengan sifat-sifat mutafifun dan balasannya, kemudian merambah kepada ya, segala perkara-perkara yang buruk yang membawa kepada kedurhakaan dan mendustakan kebenaran ya, Islam atau kebenaran Al-Quran yang ada di dalam surah ini. Kemudian seterusnya kita akan lihat nanti sebaliknya, orang-orang yang baik, ya onruna atau deceng, mape deceng mati resok kiamat. Jadi sebaliknya dari atas ini kita akan baca insya Allah akan datang. Nah, jadi ini fokus kepada orang-orang yang mendustakan agama, ya, melakukan kedurhakaan dan sebagainya. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Ya. Pura ribuan mana sih? Anda berusaha oleh surah Al-Baqarah ayat
bagaimana kira-kira pertama hingga ayat 17 tadi. Ya. Selanjutnya, sebagaimana biasanya, kita mempersilahkan kepada para hadirin wal hadirat, keramun sekalian, jika kiranya ada hal yang ingin didiskusikan tentang tema pengajian kita pada malam hari ini. Disilahkan pada kita sekalian. Tafadhol. Kami juga bersedia membacakan pertanyaan lewat media chat, atau disilahkan ingin berdiskusi langsung dengan Andre Berta. Disilahkan formal. Tafadhol. Oke. Dari buta. Ya. Silakan. Baik, kembali kami memberi kesempatan kepada para Iya, hadirin sekalian. pinta be. Kesempatan pertama kepada Ustaz Ilyas. Kepada Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Abe maraja pong. Waalaikumsalam. Langsung ke pertanyaan terkait dengan macam-macam zina Ya. fahisha dalam kategori nareko malabban ni persinahan ede sipata ni malabban maksiat ede malabba apa bencana Ya. begitu tadi saya. Kaitannya dengan makna zina yang seringkali bahwa mata berzina, pendengaran berzina, kemudian juga tangan. Yang mana dalam kategori ini, dalam ayat ini secara khususkah atau intinya persinahan dalam arti luas? Ya. Sehingga wajar ketika Allah menyebarkan bencana. Terus yang kedua, menyangkut ketertutupan hati, Puang, dengan penolakan terhadap kebenaran. Sering dalam perspektif tasawuf itu ada macam-macam, bahkan Quran sendiri menyebutkan bahwa ada istilah fuad, ada istilah lubab, ada istilah kalbun. Nah, kalau kaitannya dengan ketertutupan ini, Puang, apakah tertutup secara total atau sebenarnya ada sebenarnya yang menyeruak itu suara hati, tapi tidak bisa didefinisikan bahwa itu sebenarnya bisikan yang menolak itu, tapi tidak bisa diterjemahkan. Ya. Kau kira anu apa paham? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, saya kira yang pertama fahisha. Fahisha ini adalah perbuatan yang keji kan. Ya. Tapi yang umum ini yang menjadi pemahaman umum dalam agama, yaitu zina. Zina ini artinya keterkaitan antara lelaki dengan perempuan. Jadi kalau kita mau ambil secara garis yang agak luas, itu problemanya memang agak berat. Itu sebabnya maka Rasulullah tadi mengatakan, apabila fahisha itu sudah fasya, ya, sudah umum, seakan-akan orang tidak lagi menganggap satu kesalahan, satu kedurhakaan, maka itu akan turun bala. Ya, bukan ditunggu di akhirat, tapi akan tunggu bala, termasuk
cobaan banyak sekali, ya, terutama terkait dengan kehidupan manusia, ya, bunuh-membunuh, ya, artinya kehidupan menjadi tidak tentram, ya, termasuk salah satunya ya keturunan tidak akan menjadi bersih lagi, ya, kalau zina itu menjadi seakan-akan sudah dianggap biasa, bukan lagi satu kesalahan yang mencolok, padahal itu dalam agama kita termasuk dosa besar, hubungan lelaki dan perempuan yang mengesahkan itu hanya satu, yaitu pernikahan. Pernikahan. Kemudian yang dikaitkan tadi dengan Ustadz Ilyas yang disebutkan di dalam hadis ada zina mata, zina ini itu sebenarnya merupakan hawashi, ya, itu bagian yang membawa kepada zina itu, ya, karena dengan mata itulah bisa membawa ke situ, dengan telinga bisa membawa ke situ, dengan hati juga, ya, bisa membawa. Itulah yang yang disebut, ya, di dalam Al-Quran. Allah itu tidak secara tegas, ya, melarang zinanya, tapi la taqrabuz zina, jangan sekali-kali mendekati. Nah, itu kalau umat Islam itu melihat ayat ini, ya, mereka, ya, mendekati itu maknanya banyak unsur yang bisa mendekatkan, ya, dan itulah yang disebutkan tadi ada zina mata, zina ini macam-macam, artinya semua yang membawa sehingga muncul kaidah Imam Syafi'i rahimahullah, kullu amalin, ya, yuaddi ila azam bitahakkukin fahuwa haram. Jadi semua pekerjaan, semua amalan yang bisa mendekatkan kepada zina, kepada dosa dan sebagainya, secara yakin, maka itu adalah juga diharamkan. Ya, bukan pekerjaan itu yang hanya diharamkan. Saya tidak berzina, tapi kita kan melakukan suatu pekerjaan yang jelas-jelas bisa membawa kepada perbuatan itu juga haram mengikut kaidah yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Jadi ini suatu hal yang perlu menjadi perhatian kita, apalagi kalau kita lihat hadis-hadis yang lain tentang zina ini. La yazni zani wa huwa yazni wa huwa mu'min. Tidak mungkin terlaksana zina itu kalau dia masih ada iman. Artinya orang-orang yang melakukan itu tidak ada imannya sudah. Itu kalau kita lihat ayat itu begitu beratnya. Begitu beratnya. Itulah yang kita sangat mungkin sedih hari ini, seakan-akan perkara itu perkara yang tidak terlalu menjadi perhatian kita. Malah dibiarkan, malah tidak ada sama sekali, ya, kita malah ceramah-ceramah kita sudah tidak pernah lagi disentuh perkara-perkara dosa-dosa besar yang umum, ya, wujud di dalam masyarakat kita. Padahal sepatutnya hal itu harus dikembalikan karena terkait dengan apa yang kita baca tadi di suratul Mutaffifin ini.
walaupun awalnya itu hanya dari segi muamalah jual beli, ya, tapi masuk juga kepada perkara-perkara semua yang terkait dengan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua itu akan menutupi, ya, hati kita sehingga susah sekali untuk kembali kepada jalan yang benar. Ko tappa magasana takkala masolan itu susah. Ya, susah sekali untuk kembali walaupun diberi nasihat, walaupun diberi, ya, artinya seakan-akan sudah tidak lagi bisa memikirkan mana yang baik dan mana yang benar. Kalau menurut dalam ayat yang kita baca ini, hatinya sudah tertutup. Saya kira itu yang pertama, al-fahisyah. Fahisyah. Jadi memang perlu menjadi perhatian kita, terutama kita yang sering memberikan nasihat-nasihat keagamaan. Kemudian seterusnya tentang hati itu. Ya, kalau kita bicara tentang hati ini itu secara umum, termasuklah di situ fuad, termasuknya di situ lub, termasuk itu semua masuklah di situ. Artinya semua itu tertutup, ya, tidak ada yang terbuka. Memang sudah ditutup dengan dosa itu, sehingga yang muncul adalah kecintaan kepada apa yang diingini oleh hawa nafsu. Hati sudah tidak berfungsi. Ya, itu yang dikatakan kalla barrana ala qulubihim. Apa dia sebutkan di sini? Ya, tadi ada disebut hati itu sudah ditutup, ya sudah ditutup. Nah, jadi saya kira itu yang dimaksud. Jadi kita tidak bisa pisahkan hati itu. Hati itu meliputi semuanya. Cuma dalam kategori bagaimana dia berhubungan, ya, dengan Allah. Nah, disitulah, ya, ada namanya sir, lebih dalam lagi, ya. Mungkin fuad kalau berkaitan dengan perkara-perkara yang nampak ini, yang bisa dirasakan oleh fuadnya. Lub yang ada di dalam itu dari segi bahasa peranannya terhadap hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya, secara umum, ya, kita pahami al-qalb, hati itu, disitulah, ya, berpusat, ya, segalanya yang mesti dibersihkan, ya, mesti menjadi mahmum al-qalb dalam hadis. Artinya hati yang jernih, bersih, bisa menerima kebaikan dan susah menerima kejahatan. Itu mahmum al-qalb. Al-munkasirati qulubuhum. Itu istilah-istilah yang digunakan di dalam hadis Rasulullah yang biasa digunakan oleh ulama kita, yang ulama tasawuf lah, ya, ulama tasawuf. Jadi saya kira itu, di sini kata kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksib. Jadi makanu yaksibun, ya, apa yang mereka lakukan, usahakan, tentunya dari kejahatan lah, ya, dari kejahatan itulah yang menutupi kita punya itu. Banyak hadis yang berkaitan dengan hati ini. Iza aznaba zamban, kalau seseorang itu melakukan satu dosa, maka muncullah satu nuktah sauda, ya, ada titik hitam yang menutupi hati. Jadi semakin banyak semakin tertutup. Nah, itu secara lahirnya lah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya itu kaitannya dosa dengan apa yang
terkait dengan hati kita ini. Justru itu hati itu tidak boleh tertutup dengan dosa. Itulah sebabnya kita banyak berzikir. Ya. Zikir itu bisa menggilap, ya, mengasah, ya, mengasah. Tapi kalau seperti yang dikatakan tadi oleh Andre Gurukta, ya, tidak bisa lagi menjadi menggilap karena laksana besi sudah berkarat. Wah, itu sudah, ya, sudah sangat susah. Jadi sebaiknya kita ini harus, ya, semaksimal mungkin lah. Ini bagaimana kita menghindari perbuatan-perbuatan yang bisa mengotori, ya, hati kita. Dan apalagi tadi sudah dijelaskan bahwa semua perbuatan buruk kita itu yang bertentangan dengan agama, dosa, kedurhakaan dan sebagainya, itu kan sudah tercatat, namanya sijin itu. ada sijin. Untung kita di dalam Islam ini ada namanya istighfar, ada taubat, ya, maka itulah peranannya, ya, dan Allah sangat menyukai hambanya yang bertaubat, ya, hambanya yang memohon ampun. Dan kalau mengikut syarat-syarat fikih, kalau dosa kita terkait dengan orangnya, kita harus mintalah, ya, dihalalkan dari orang itu. Ya, termasuk tadi mutafifin ini terkait dengan jual beli tadi. Dan saya kira kalau kita lihat dunia kita sekarang ini kan penipuan jual beli itu luar biasa. Ya, luar biasa. Tidak ada jenis jual beli itu kecuali di situ ada jalan untuk penipuan. Artinya saya tidak perlulah memberikan contoh. Fiksi, ya. Mana belum fiksi Tidak ada sama sekali sekarang ini. Yang paling sederhana saja penjual yang kita sering beli, penjual buah, penjual apa, itu biasa. Yang tidak ditakar, hanya dibakulkan, hanya dibakulnya saja itu sudah terkadang ada pemalsuan, yang ada yang busuk, ada yang disembunyikan di dalam, yang baik-baik Jadi ini kan semua mutafifin, kan? Mutafifin. Ada buat bakul yang kelihatan besar. Nah, padahal di bawahnya itu kertas apa macam-macam. Nah, jadi ini semua sebenarnya mendekati apa yang dinasihatkan oleh Allah di dalam Al-Quran ini. Dalam Al-Quran. Jadi kalau kita mau menjadikan panduan Quran dalam bermuamalah ini, maka ya sangat berat, ya. Sangat berat, kecuali hamba Allah yang memang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menghindari perbuatan-perbuatan seperti itu. Saya kira itu sajalah, ya. Allahu a'lam bishawab. Tabe, Ustaz. Pak Andi, Pak Andi Top. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bung, saya mau bertanya dua hal. Yang pertama terkait tadi kata wailun. Ya. Terutama memaknainya dengan kesialan. Ya. Kemudian di tafsir lain kan mengatakan itu neraka wail. Pertanyaan saya, apa kalau kita sudah mendapat kesialan dalam katakanlah jual beli, itu artinya kita sudah mendapatkan neraka wailun. Iya. Artinya kalau kita mendapatkan di dunia kesialan itu, apakah bisa dikatakan bahwa
ketika nanti di akhirat neraka wailnya ya sudah didapatkan di dunia karena kesialannya itu gitu ya. Ya, Atau mungkin dua-duanya. ya. Atau nanti ketika orang katakanlah tidak mendapatkan kesialan dalam jual beli ya, maksudnya dia tetap mendapatkan keuntungan walaupun mungkin melakukan penipuan. Artinya ya nanti dia dapatkan di akhirat gitu. Itu yang Ya, pertama. ya, Yang kedua al-mutaffifin. Ini kan terkait jual beli ekonomi. ya, Dalam kehidupan ekonomi kita ini walaupun saya bukan ahli ekonomi tapi eh, ada kan kalau kita membeli sesuatu itu kan kita pinginnya nanti kan membeli sesuatu itu pasti sesuai dengan harga yang sesungguhnya. Tapi kalau kita mau menjual, ini kan ceritanya dalam artian eh, bisnis gitu. Jadi saya menjual pasti menginginkan harga yang lebih tinggi, keuntungan. harga lebih tinggi. Ya, jadi kan hukum ekonomi begitu. Maksudnya, Ya, ya saya pasti jadi, nah mana al-mutaffifin tadi kan dijelaskan oleh Anda Gurta bahwa dia kalau mau membeli sesuai dengan itunya, takarannya, apanya, harganya. Tapi kalau menjual dia mau ya lebih tinggi gitu. ya, Jadi kira-kira kalau dikaitkan dengan ekonomi yang sekarang ini, eh, apakah bentuk al-mutaffifin itu apa seperti itu atau bagaimana Bang itu ya, oke. yang terkait itu? Yang terakhir mungkin, tapi ini terkait dengan kata-kata saya selalu mau Rijolon dengan Anissa, walaupun tidak di dalam tadi tidak ada dalam ini. eh, eh, ada yang membedakan Rijolon dengan Nisa. Rijolon itu Rijalun. eh, ya Rijolon dari kata kaki itu ya. Jadi Ya, orang yang bekerja keras, orang bekerja keras itu walaupun dia perempuan itu bisa dikatakan Rijal. Artinya dia memegang kendali dalam eh, apa namanya dalam ekonomi keluarga. Nah, dia Rijal. Eh, sama dengan Anissa. Anissa itu kan ada yang dari kata Nasia yang sering lupa apa jadi walaupun katakanlah dia laki-laki tetapi eh, istrinya yang lebih banyak bekerja ya laki-lakinya itu suaminya itu menjadi Anissa. Nah, beda dengan kata unsa dengan apa zakar. ya sakar. Nah, itu memang menunjuk kepada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Tapi kalau Anissa dengan Rijal itu katanya itu maknanya yang beda. Begitu, Bu. Ya, Tapi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi yang pertama tentang wail tadi. Sebenarnya wail itu yang disebutkan oleh ulama sama ada diterjemahkan neraka wail ataupun kesialan, apa namanya, kecelakaan dan sebagainya. Wailul lil musallin dan sebagainya itu kan bermakna satu perkara yang sangat dilarang gitu. Itu makna yang paling apa namanya sesuai untuk dipahami, bukan kepada akibatnya bahwa nanti orang mutaffifin masuk di neraka wail, bukan itu. Semua yang ada di dalam Al-Quran wail itu memang diterjemahkan neraka wail, artinya sangatlah apa namanya celaka orang yang melakukan seperti itu. Artinya itu merupakan nasihat umum supaya jangan sekali-kali melakukan perbuatan itu. Semua ahli-ahli tafsir itu mengatakan seperti itu. Kalau ada dimulai dengan wail, itu maknanya perbuatan itu harus betul-betul di apa namanya dijauhkan. Sangat berbahaya lah. itu maksudnya wail itu. Jadi kita tidak bicara soal adakah di dunia wailnya atau di akhirat, itu enggak. Ya, itu akibat wail itu kan sudah dijelaskan tadi. Akibat wail itu bisa menjadikan hatinya tertutup dan juga di kemudian hari bisa masuk di neraka dan sebagainya, itu memang sudah ada. Tapi khusus yang ada wail ini
ini tidak menunjukkan kepada perkara yang akan datang, tapi perkara yang terkait sebagai nasihat supaya umat manusia ini ya, dapat menyadari begitu bahayanya perbuatan itu. Nah, saya kira itu sajalah ya, istilah yang wailun lil mutaffifin, wailun lil musallin, wailun likulli humazatil lumazah. Ya, macam-macam artinya perbuatan-perbuatan itu ya, adalah perbuatan yang sangat buruk. Sangat buruk dan bukan hanya pribadi kita tetapi kepada masyarakat secara umum. Ya, sama dengan mutaffifin tadi. Mutaffifin itu tidak boleh kita terjemahkan kepada tujuan perniagaan, perdagangan, bukan. Nah, jadi ini adalah merupakan satu perbuatan di mana di dalamnya ada kezaliman, ada penipuan, ada di situ yang ada itu. Tapi kalau yang terkait dengan tadi untung rugi satu perdagangan kan di situ enggak ini. Tapi kalau memang ada kezaliman di situ, itu sebabnya kalau dalam ilmu ekonomi kan ada namanya antaradin, ya, sama-sama reda begitu. Ya, sama-sama reda. Jadi mungkin mutaffifin, artinya kalau ada orang dia kurangi takarannya, tapi dia mengatakan maaf ya saya jual ini tidak 1 kilo lagi tuh, ya tinggal 3/4, saya sudah ambil tadi sebagian. Kalau reda beli silahkan, itu tidak masalah. Yang masalah di sini ini karena terjadi penipuan. Itu yang dikatakan mutaffif, tatfif. Artinya ada kezaliman, ada penipuan di situ. Ceko-ceko, ya ada ceko-ceko. Apa terus terakhir tidak apa-apa. Ya, penjual buah, ini buah saya ini ya, hanya 10 biji saja, mungkin kelihatan besar, 10 biji. Dan ada 2-3 di situ yang sudah agak-agak ini. Tidak apa-apa lah. Ya, itu memang sudah jelas, tapi ini disembunyikan. Bagaimana baik semua ya? Bagus semua ya? Manis ya? Manis. Padahal tidak manis, ada yang buruk lagi, ada yang sudah istilah orang bonyok nih, ya namanya. Ya, jadi padahal kita mau beli sesuatu yang bagus. Jadi nanti tipu kia sana, jadi ada penipuan di situ. Nah, itu maksud sebenarnya yang disebutkan di situ. Jadi itu yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim itu lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun idza kaluhum aw wazanuhum wa yukhsirun. Artinya ada penipuan, ada unsur penipuan di situ. Tapi kalau tidak ada unsur penipuan, tidak masuk mutaffifin lah. Tidak masuk mutaffifin. Jadi di sini yang paling utama itu ada kezaliman, ada penipuan. Istilah ekonomi ada garar, ya ada garar kan, ada garar. Nah, itu sebabnya kita umpamanya sekarang ini orang yang melihat hubungan kita dengan bank itu kan, ya dulu kan sangat gencar sekali ribanya apa ya sebagainya. Tapi karena kita masih sudah reda dengan itu, ya sudah reda, jadi menganggap kurang lah, tidak terlalu dipolemikkan lagi, ya, dipolemikkan. Karena semua begitu, Bank Islam juga ada tambahan-tambahan, ada apa segala. Jadi saya kira itu yang perlu dipahami tentang mutaffifin ini. Ada kezaliman, ada penipuan. Engkau ceko-ceko. Kalau dia ceko-ceko mana bukan mutaffifin namanya. Bukan. Yang paling berbahaya di sini jadi ceko-ceko, ya, penipuan dan sebagainya. Saya kira itu sudah maklum lah ya. Jadi saya kira kawan-kawan yang ada sedikit maklumat ekonomi makro mikro ini boleh belajarlah dengan melihat ini. Kita yang bukan pakar ini susah juga kan ya untuk memberikan. Yang jelas yang kita paham sedikit dari ekonomi itu kalau antara pembeli dan penjual itu antara dia jelaskan semua apa yang dia jual.
Ya, tidak ada yang terselubung, tidak ada yang disembunyikan. Ya. Dan pembeli itu reda membeli seperti itu tidak ada masalah. Mahal atau tidak itu tidak ada masalah, karena ya memang itulah jual beli itu. Ya, kecuali ada masalah kalau barang itu sama. Ya, itulah terjadi ada riba di situ, tapi saya kira tidak ada ya barter seperti itu. Ya, jual beras dengan beras, jual apa namanya ya kelapa dengan kelapa ya, tidak ada seperti itu. Nah, saya kira itu yang terakhir ini tentang penafsiran. Ya, biasa kita dengar ada sebagian orang yang agak ya sedikit ya saya anggap sedikit liberal lah ya dalam menafsirkan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, karena dia terfokus memahami bahwa lelaki itu adalah pemimpin kepada perempuan. Dia tidak rela lelaki ini di atas daripada perempuan, sehingga dicarikanlah jalan. Saya kira hilang itu namanya. Ya, tapi untuk mengutak-atik makna bahasa Arab itu sebenarnya tidak seperti itu dalam tafsir. Tafsir sudah ada undang-undangnya. Ya, tafsir itu kita sudah ada nahwu, ada saraf, ada ilmu ma'ani, ada ilmu badi', ada ilmu bayan, ada lagi lain usul fikih, usul tafsir dan sebagainya. Yang kita gunakan untuk memahami ayat suci Al-Quran. Jadi kita tidak terlalu bebas lah begitu, rijal daripada rijlun umpamanya, nisa daripada nasyon atau nasa sebagainya, itu tidak terlalu jauh sekali ya sebenarnya. Kita harus di dalam memahami ayat suci Al-Quran ini, kita harus kembali kepada bagaimana ulama kita, ulama tafsir tentunya yang kita anggap sebagai rujukan, bagaimana menafsirkan ayat itu. Kita harus akur lah, tak boleh kita mencari-cari lagi yang di luar daripada itu, karena mereka lebih arif, pakar agak bahasanya, pakar ilmu tafsirnya, tahu asbabun nuzulnya, tahu ya semua, dia paham semua. Sedangkan kita ini menerjemahkan hanya mau mengikut konteks. Ya, konteks katanya kontennya ya konten. Ya, kita mau menyelamatkan supaya jangan kita menganggap lelaki itu di atas, perempuan di bawah. Dia mesti sama-sama. Ya memanglah Islam itu tidak ada dikotomi, tidak ada tafadul, yang ada takamul bainar rijal wan nisa. Takamul bukan tafadul. Tafadul. Itu yang kita harus pahami itu dalam Islam itu. Bahwa kita dalam Islam ini melihat lelaki dan perempuan takamul. Saling menyempurnakan. Lelaki tidak akan sempurna, tidak ada perempuan. Perempuan juga begitu. Jadi saling menyempurnakan, tidak ada di atas, tidak ada di bawah. Nah, itu sebabnya kita menerjemahkan ini ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Kita bisa menerjemahkan kawam sebagai pemimpin, itu terlalu itu juga satu penterjemahan yang terlalu mendiskreditkan perempuan. Tapi kalau kita mengatakan bahwa ba'dur rijal, jadi ar-rijal itu alif lamnya itu ba'd, ada sebagian lelaki yang memang bisa menjadi pemimpin kepada perempuan, tapi sebaliknya ada juga sebagian perempuan bisa menjadi pemimpin kepada lelaki. Itulah yang nyata sekarang ini. Itulah yang nyata. Jadi saya kira, dan itu tidak menyalahi bahasa dan tidak menyalahi konteks.
dari bahasa itu sendiri, dari tafsir itu sendiri. Saya kira saya lebih selamat lah. Bukan berarti menyalahkan siapa-siapa yang memberikan penafsiran terlalu liberal, terlalu begitu. Itu terserah, itu kan hak kita. Ya, gitu. Tapi saya tidak berani. Al-Quran itu kalam Allah, perkataan Allah. Kita harus memahaminya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh ulama kita, yang diwarisi dari para sahabat, itu pandangan saya lah, pandangan. Jadi saya itu tidak ada kontroversi di dalam mengajarkan Islam ini, yang biasa-biasa saja lah, ya. Apa yang umum, karena bagi saya kita itu tidak perlu merubah apa-apa yang sudah diputuskan oleh ulama-ulama kita. Tinggal kita bagaimana menerjemahkan itu kepada perkara-perkara yang baru ini. Kira itu. Jadi tidak membuat sesuatu yang agak baru, yang agak lain, tidak. Itu model atau manhaj saya di dalam menerjemahkan agama ini. Sama tadi, wailun, mutaffifun, fahisyah, itu tidak keluar daripada yang. Kalau kita mau keluar kepada yang ini, pandangan-pandangan yang agak kontroversi kan, bisa mengakibatkan kita ini kurang. Mungkin ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Jadi saya termasuk memahami Islam itu ya secara umum lah, ya, akan dipahami oleh ulama kita, ya, dan kita banyak belajar kepada kitab-kitab mereka, banyak belajar kepada ulama-ulama kita. Ya, saya kira itu ya, jadi mudah-mudahan ada manfaatnya lah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak, Bang. Banyak. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Mbak. Sama. Kami masih beri kesempatan. Ada lagi. Jika ada. Saya mungkin tambah saja hanya pernyataan, Pung. Hanya pernyataan. Itulah pemahaman Ar-Rijal, pemahaman ini yang biasa dipakai oleh pegiat gender, Pung. Itulah ya lah. Saya paham. Pegiat gender. Saya banyak baca juga sebenarnya. Iya. Oke, saya tidak pernah masuk dalam pemikiran saya bisa. Karena berbeda dengan kaidah-kaidah tafsir yang umum yang kita pelajari baik dari pesantren maupun yang setelah kita maju di Mesir, di mana kan tidak begitu. Ulama-ulama tafsir kita tidak berani sepertinya. Nah, ada logikanya begini, di setiap ayat yang katakanlah kata Ar-Rijal itu kan selalu menunjuk kepada, saya nggak tahu apa selalu tuh kan, tapi menunjuk kepada katakanlah ya memang harus berbasis gender. Maksudnya gini, umpamanya pembagian harta warisan kan tidak pernah situ, tidak ada kata zakar, yang ada ar-rijal. Artinya bahwa ketika pembagian ar-rijal kan lebih 50% dia dapat kan, setengah dari harta warisan itu. Nah, ar-rijal di situ tidak ada kesakar. Jadi artinya kalaupun dia perempuan tapi dia adalah yang tulang punggung dari keluarga, dia bisa mendapat 50%, setengah dari itu menurut ya, Bang. Kalau kata-kata sakar kan merujuk kepada inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, itu berarti ya jenis kelamin, memang jenis kelamin. Jadi tidak ada karena betul-betul diciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Artinya memang itu jenis kelamin, bukan bermakna yang seperti tadi itu yang multi tafsir itu. Oke, tapi begitu. Kita di dalam memahami agama ini harus ada imam. Siapa yang pernah berpikir seperti itu? Coba baca buku-buku turas tafsir kita. Siapa yang pernah? Ya, jangan sampai kita sendiri yang membuat satu aturan yang tidak
Dan akhirnya saya lihat banyak pemikiran seperti ini hilang juga kok. Ya, lama-lama tidak ada orang juga yang paham seperti itu. Ya, sudah lama pemikiran itu, sudah lama. Masih di Mesir saya baca dulu pemikiran-pemikiran orang-orang yang apa namanya yang liberal di Mesir itu kan banyak orang-orang Mesir juga. Ada yang ditarik profesornya, doktornya, ada yang macam-macam kan. Ya, karena pemikiran seperti itu. Ya. Dan tidak terlalu memberikan apa namanya kepastian manfaat kepada masyarakat kita. Tidak terlalu. Quran ini sudah lama kan, Islam ini sudah lama. Sudah lama. Kenapa baru sekarang ini mau diperdebatkan lagi makna rijal? dulu lagi sudah rijal kok. Tidak ada. Ya, tidak ada. Ya, ini bukan berarti kita menolak itu, enggak. Itu silakan, kan kita bebas lah memahami itu. Ya, kita bebas dalam memahami Al-Quran, memahami orang Syiah itu terkadang dia terjemahkan Wattini Wazzaitun itu adalah Fatimah dan siapa namanya, macam-macam kan. Itu kan sudah ada seperti itu dari dulu lagi. Ya, artinya mereka menerjemahkan tapi sudah ada apa namanya pemikiran yang memang dia sudah yakin betul, oh inilah kebenaran, maka dibuatlah ayat Quran ini bagaimana supaya bisa mendukung apa yang dia lakukan itu, apa yang dia yakini itu. Saya kira begitu saja, tidak ada ini, tidak ada yang lain. Ya. Jadi bagi saya ya itulah, saya memahami Islam ini kita harus ada imam, ada apa petunjuk kan. Siapa yang bisa saya jadikan rujukan? Ada ulama kita, Imam Syafi'i umpamanya bertentangan dengan demikian, oke, mungkin lah. Atau Imam ahli tafsir kita, Fakhruddin Ar-Razi umpamanya mengatakan demikian. Ibnu Katsir sudah jauh kan dari situ. Al-Qurtubi sudah jauh. Nah, mana tafsir kita yang bisa menjadi pegangan bagi kita untuk memahami ayat seperti itu? Jangan terlalu logika yang kaitannya dengan bahasa bukan terlalu logik, tapi memang sudah merupakan peletakan manusia dari sudut makna. Dari sudut makna. Kalau sudah begitu, akhirnya buyarlah penafsiran ini. Semua bisa dikembalikan kepada siapapun. Itu pandangan saya. Ya, kita tidak ini. Mungkin ada orang yang tertarik, memang ada banyak tertarik. Tapi kita yang apa namanya saya anggap normalis dalam memahami Islam ini, nggak ada yang tertarik seperti itu. Nggak ada yang tertarik. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, Pak. Tabe, Puang. Silakan. Terkait masalah penerjemahan ini, Puang. Wengara waktu tak pengaji kita di Kabalangan. Ya. Engkau sedang ada tak makada kalau menerjemahkan teks bahasa Arab itu dan semacamnya, terjemahkanlah secara maknawi, bukan bil lafzi. Ya. Makro gak? Ada tak Iya, biasa? Kita kan ada ilmu ma'ani namanya. Iya, betul. Ya, ilmu ma'ani. Tidak ada yang lafzi itu, tidak ada. Karena kita harus memahami bahwa bahasa Arab ini ada karakteristik sendiri. Dia ada majasi, jadi tak boleh lah kita ini sangat simpel sekali pengetahuan bahasa Arab. Jadi kita harus kembali kepada ulama kita lah yang pakar kan. Jangan kita yang mengutak-ngatik bahasa itu sendiri. Padahal kita bahasa sendiri, bahasa bumi sendiri, kita tidak bisa ngutak-ngatik seperti itu. Ya. Kita bukan pakarnya kan. Ya itulah. Ilmu Wangerala biasa ada. Tarjumah maknawiyah, bukan tarjumah lafziyah. Ya, betul. Tarjumah lafziyah itu habis lah, kita tidak ada lagi yang bisa macam Al-Quran tarjumah lafziyah itu kemana-mana dia boleh ditafsirkan kan.
Betul, betul, betul. Itu sebenarnya ulama kita dulu. Tidak ada yang membenarkan ada terjemah. Sampai sekarang di Brunei itu dia tidak mengatakan terjemah, tapi dia mengatakan tafsir. Ya, Nah, karena dia bahasa Melayu kan, apa yang dia anggap inilah maksud yang dia pahami dari ayat itu. Jadi tafsir lah, ya. bukan terjemah. Ya, bukan terjemah. Ya, itu orang karena teliti dalam menggunakan ini. Karena ulama memang tidak mau mengatakan terjemah itu. Ya, Tidak ada bahasa yang bisa menerjemahkan Iya. makna Al-Quran, tidak ada. Kalau menurut kita lah yang agak sedikit apa namanya lebay ya istilahnya. lebay istilahnya. Iya, Ya, tidak terlalu modern pemikirannya. iya, betul, betul, betul. Ya, itu bagi saya lah gitu. Iya. Makasih banyak, Bang. Ya, Ya, bahasa maaf pada ngeramak ya, Bang. Oh, bah. Makasih. Iya, iya. Makasih ya, bah. Kasi Pak Kutana tapi malalawan ni meloki istirahat ka. Bah, Bang. bah, Iya. bah. Insyaallah lain kali insyaallah. Iya, Bang. Ada waktu lagi. Ya. Oke. Baik. Kita Banyak para asatidz yang telah berpartisipasi. Selanjutnya kita persilahkan kepada Gurta untuk menutup kajian kita dengan doa. Fadhal ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi rabbul arsyil karim. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam an tarzuqana 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin ya akramal akramin. Allahumma ij'al jami'ata dari da'wati wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqah لتخريج العلماء القانتين والدعاة المتقنين والمربين المخلصين وجعلها منارا عريقا للعلوم الإسلامية وقلة مأمورة للمعارف الثقافية ومصدر نشر الشرائع الدينية بمنهاج أهل السنة والجماعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج الأميم أمنا وقنا اللهم شر ما أهمنا وأغمنا وعلى الإيمان الكامل والسنة والجماعة والدعوة والإرشاد توفنا نلقاك وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصل اللهم على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وارزقنا كما تعبد ظاهرا وباطنا بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل دعانا بسر الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih banyak Guru. Terima kasih banyak. Wah, selamat. Baik, kita akhiri bersama. Billahi taufiq wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Desi-desi ke Bang. Wah, selamat. Makasih banyak. Iya, Bang. Jadi sedih, Bang. Amin, amin.